Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama dengan saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan mengangkat tema dari seorang penjual balon. Kira-kira kisahnya apa saja yang bisa diceritakan pada kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sufatmi. Iya, Ibu Sufatmi bisa menceritakan nggak bagaimana awal mulanya Ibu memutuskan untuk menjadi penjual balon? Ceritakan kepada kita. Ya. Awal mulanya pengen keluarga saya tercukupi, gitu. Bisa bayar sekolah, bisa ya semuanya lancar gitu. Ibu sama suami juga berjualan balon ya? Iya. Sehari itu kira-kira berapa banyak Bu balon yang laku? Itu namanya rezeki kan, nggak terus semuanya lancar tiap hari. Kadang ya banyak, kadang sedikit gitu. Sudah berapa lama Ibu jualan balon? Kalau saya udah 3 tahun, 4 tahun jalan. Bapak ini udah lama, udah 15 tahun kan? Oh ya? Iya. Artinya Ibu meneruskan lagi gitu ya, mengembangkan lagi untuk usaha balon tersebut. Kalau boleh tahu selama 15 tahun, lokasinya mana saja sih yang sudah pernah Bapak arungi? Daerah Bintaro, Pondok Indah pernah, di Cipete, daerah. Sampai pernah apakah bisa sampai luar Jakarta? Enggak. Masih di daerah Jakarta. Iya, biasanya di tempat apa Bu? Sekolah kah? Atau memang di saat ada pasar malam? Atau memang di saat ada keramaian? Iya, di pasar malam, di keramaian. Jadi itu keliling ya setiap hari. Dan biasanya berjualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai tergantung sampai malam. Jam 6 subuh sudah jualan balon? Iya, jam 6 mulai berangkat. Sampai jam 11 malam, kadang-kadang jam 10. Menggunakan sepeda ya? Iya. Menggunakan sepeda. Kalau Ibu juga menggunakan sepeda? Kalau saya diantarin bapaknya, saya nggak bisa naik sepeda. Diantarin bapaknya ke satu tempat, lalu Ibu jualan di situ. Itu juga dari jam 6 pagi Ibu jualan di situ sampai selesai. Iya, kalau Ibu Sufatmi sendiri biasanya jualannya di mana sih? Tempat itu orang hajatan. Oh, di tempat hajatan kan suka ada hiburannya tuh. Terus gimana kita tahu kalau misalnya di tempat ini ada pestanya? Jadi Ibu berkeliling? Iya kan, teman-teman tuh ngasih tahu. Ntar ada apa di sini gitu. Oh, dan itu biasanya laku ya sama anak-anak? Ya itu kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak begitu. Pernah sampai habis Bu? Ya alhamdulillah pernah. Di suatu acara gitu pernah sampai habis. Terus kalau nggak habis pun atau bahkan tidak pernah dibeli sama sekali pernah? Pernah. Gimana Bu perasaannya? Ya sedih banget kalau lagi kan buat anak nanti bisa buat ongkos sekolah mana, buat beli beras mana gitu. Terus artinya kalau misalnya balon-balon ini Ibu jual sekitar harga berapa? 10.000 kadang-kadang ya. Ada yang nawar 8.000, saya kasih aja. Tapi Ibu sudah dapat untung ya? Ya udah. Nah, prosesnya balon ini sendiri Ibu mengambil dari suatu tempat, lalu Ibu Ibu kembangkan, lalu Ibu jualkan, atau memang Ibu produksi dari awal sekali untuk pembuatan balon tersebut? Ya, kita belanja di kota. Kalau enggak di agen. Kalau di agen kan belinya satuan gitu. Terus ditiup sendiri. Ditiup sendiri, terus baru Ibu jalan untuk berkeliling berjualan balon. Iya. Dalam satu hari, kalau misalnya Ibu bisa melihat rata-rata yang artinya bisa mencukupi kebutuhan Ibu, itu kalau balonnya laku berapa sih Bu? Ya 50-an lah ke atas gitu, 60. Sehari bisa sampai segitu? Ya nggak setiap hari, kan nggak setiap hari ada itu. Kalau keliling jarang laku gitu. Tapi kalau di satu tempat itu bisa laku. Kalau Bapak sendiri sehari bisa laku berapa Bu? Itu 50-60 dibagi 2. Oh gitu. Iya. Artinya dari usaha balon yang sudah dijalankan 15 tahun ini yang menjadikan salah satu sumber penghasilan keluarga ya Bu. Iya. Untuk anak-anak sendiri Ibu Sufatmi sudah berapa punya? 3 anak. Iya. Dan sudah sekolah semua? Yang udah lulus 1 SMK, yang kedua masih kelas 2, yang ketiga masih SD. Jadi artinya memang berjualan balon ini
Ibu benar-benar apa yang didapat benar-benar untuk pendidikan anak-anak ya? Iya. Apa sih arti pendidikan untuk Ibu? Ya buat masa depan anak-anak saya gitu, biar nggak jadi tukang balon aja kayak mamanya gitu. Tapi kalau melihat cita-cita mereka, apa yang mereka inginkan, Bu? Mereka ya pengen saya nggak mau kayak mama kayak bapak, saya pengen kerja kayak orang-orang begitu katanya. Artinya mereka benar-benar belajar semaksimal mungkin untuk membantu orang tuanya, bahkan merubah kehidupan menjadi lebih baik. Iya. Salah satu cita-citanya apa, Bu, dari anak Ibu? Yang ini yang masih sekolah, kan kalau udah setahun lagi lulus, katanya pengen kuliah. Terus saya bilang kalau mau kuliah sambil kerja ya, ntar kalau mama punya duit, kalau enggak bayar kuliah. Gitu. Terus? Iya, kalau kan jurusannya otomotif gitu. Ya kalau sambil kerja kuliahnya kapan? Kan ada itu yang kuliah malam gitu. Kalau misalnya Ibu Supatmi bermimpi gitu ya, apa sih yang sebenarnya Ibu Supatmi benar-benar ingin lakukan yang terbaik untuk anak-anak? Artinya kalau misalnya Ibu dikasih kesempatan untuk tidak berjualan balon, apakah Ibu Supatmi mempunyai kreativitas lain atau keterampilan lain, misalnya memasak atau menjahit? Saya mau pengennya itu jualan sembako, tapi dari dulu belum. Artinya benar-benar mencari untuk mencukupi itu ya? Iya, kalau ada sisa ya ditabung. Pengen banget tuh jualan sembako gitu kayak, tapi belum kesampaian. Untuk tabungan sendiri sudah bisa untuk? Belum. Jadi benar-benar untuk? Masih ntar kalau udah lulus satu lagi nih mungkin bisa. Kalau jadi artinya masih banyak cita-cita yang memang Ibu Supatmi inginkan ya? Iya. Terutama untuk anak-anak. Apa sih arti kampung ini belum kesampaian? Sudah berapa tahun emang, Bu? Udah 7 tahun. Sudah 7 tahun nggak pulang-pulang kampung? Belum kesampaian. Dan apa sih sebenarnya arti anak-anak untuk Ibu Supatmi? Ya penting buat ntar hari tua saya gitu. Terus? Ibu nggak apa-apa. Terus? Ya kalau udah tua, kalau nggak ada anak gimana kan? Biar anak-anak kayak orang-orang aja gitu. Bisa sekolah, bisa kerja apa yang dia mau. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi ya setelah. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan Ibu Supatmi setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Ibu Supatmi. Ibu, cerita kembali dong tentang jualan balon. Pernah ada kejadian nggak, Bu, yang benar-benar menyedihkan? Artinya ketika Ibu memutuskan untuk berpindah-pindah tempat, tidak selalu tempat itu aman kan ya, Bu? Mungkin saja pernah ada kejadian yang diusir gitu, atau bagaimana? Ibu pernah nggak ada kejadian seperti itu? Rumah sering. Jangan jualan di sini, jangan di sini. Itu nggak boleh. Sedih, Bu. Nggak boleh. Oh ya sedih banget. Sedih kalau itu nggak boleh, sini nggak boleh, jualan kemana? Kalau di pasar malam itu di bazar, juga nggak boleh, sini nggak boleh, situ nggak boleh. Kenapa nggak boleh sama mereka, Bu? Apakah memang Ibu Supatmi tidak izin dulu, langsung datang saja memakai lahan orang lain, atau karena apa biasanya diusir? Ya kalau pedagang kalau udah lahannya sih nggak dipakai. Kalau balon kan istilahnya di atas, dipegangin juga bisa gitu, nggak ganggu, cuma kadang-kadang ya itu ngalingin ini ngalingin itu gitu katanya gitu. Terus ada apa lagi selain diusir?
Pernah ada pengalaman apa lagi? Pengalaman ya. Misalnya balonnya pecah semua, akhirnya nggak bisa jualan? Oh pernah terbang semua, ditabrak sama motor, motornya ditabrak, jadi kan roboh, jadi balonnya terbang semua. Aduh balon saya ada itu kali kalau dijual 300.000 juga ada, tapi udah terbang semua. Terus untuk jualan besoknya ibu dapat modal dari mana? Ya besoknya lagi ya belum jualan lagi, nyari dulu. Kadang pinjem ya, kalau ada ya buat belanja lagi. Ntar kalau ada balikin lagi. Kadang-kadang boleh ngambil dulu ya, kata. Ambil segini boleh, kalau boleh ya ambil, kalau nggak boleh ya enggak. Nah, sebelum berjualan balon, waktu memutuskan untuk tinggal di ibu kota Jakarta, usaha ibu dan bapak itu apa? Kalau di rumah, di kampung tuh susah kerjanya. Mau kerja apa, katanya sawah kan nggak punya. Jadi mau kerja apa? Bapaknya maunya di Jakarta terus. Ya ngontrak-ngontrak ya dijalanin aja. Gitu. Jadi dari awal ke Jakarta memang jualan balon, artinya belum pernah yang mungkin bekerja untuk kalau bapaknya bengkel atau apa gitu. Sebelum jualan balon kerja di bangunan. Kalau saya kerja dia di perumahan gitu, jadi pembantu ya, nyuci, gosok begitu. Lebih enak jadi penjual balon? Ya, sama aja sih sebetulnya, cuman kalau kerja kan nungguin sebulan baru dapat duit. Kalau jualan ya walaupun sedikit buat makan bisa gitu. Kalau boleh tahu, dalam satu hari ibu bisa mendapatkan keuntungan berapa? Ya itu tergantung, kadang-kadang 60 ya dapat berdua itu sama bapaknya. Ntar habis buat jajan anak sekolah, buat makan gitu sehari-hari. Gitu setiap hari begitu. Tiap hari seperti itu. Beli beras seliter gitu. Tapi artinya di balik itu semua ibu tetap mensyukuri ya apa yang ibu dapat hari ini gitu ya. Artinya memang kita diharapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih banyak berjuang lagi. Nah, untuk ibu dan bapak dan juga anak-anak dan keluarga, sebenarnya apa sih arti kehidupan yang ibu inginkan sebenarnya? Untuk saya sih biar layak kayak orang-orang aja. Enggak kan namanya orang kontrak, kadang-kadang ada aja omongan yang nggak enak itu didengar. Pengen punya rumah walaupun gubuk-gubuk gitu. Ceritanya gitu, bapaknya maunya begitu. Makanya nih anak yang udah kerja ditabungin jangan buat, namanya anak muda kan begitu katanya, buat beli ini. Lalu jangan begitu, buat nabung buat masa depan, biar nggak kayak bapak begitu. Jadi memang masa depan yang lebih baik yang benar-benar ditanamkan kepada anak-anak ya Bu. Iya, kalau harta kan nggak bisa waris. Ya mungkin ilmu sedikit-sedikit bisa gitu, buat masa depannya. Kalau ibu sendiri, kalau misalnya ada kesempatan gitu ya dari kami untuk misalnya ibu dibina untuk menjahit atau tata boga atau les memasak atau kursus seperti itu, ibu masih mau? Nah, iya dulu sih waktu masih ini ya pengen sekolah jahit, cuman kan biayanya nggak ada. Jadi ya udah ke Jakarta aja deh gitu, kerja di Jakarta. Jadi waktu datang ke Jakarta memang tidak ada pekerjaan yang tetap? Enggak, ya itu jadi pembantu aja. Itu pertama kali yang didapat? Sampai punya anak juga begitu. Waktu anak-anak masih saya kecil, kerja terus. Berapa tahun ibu? Udah lama. Dari anak saya yang terakhir nih masih bayi, sebelum itu juga udah kerja terus. Sampai sekarang udah kelas 2 SD. Tapi udah kelas 2 udah bisa ditinggal, saya mulai ngikut dagang. Jualan balon ini? Iya. Terus anak-anak sama siapa di rumah? Ya kalau di rumah, kalau kakaknya pada sekolah, ada yang kerja, dia sendiri udah tahu gitu cara. Ibu mengikuti perkembangan secara pendidikan mereka, artinya ibu menemani mereka belajar. Iya. Seperti itu.
Kadang malam, kadang pagi-pagi sebelum saya dagang, ada PR nggak? Ada apa saya siap-siapin semua. Prestasi anak-anak bagaimana sampai saat ini? Ya, alhamdulillah sih bagus. Waktu kemarin yang SMK ini Rengga ke 7 kalau nggak salah. Sebelumnya belum pernah itu, kalau kemarin baru ke 7 kan. Kalau yang ini mah yang kecil nggak ada dapat ranking. Ya, artinya kan memang kita bisa bilang anak itu tingkat kemampuannya berbeda-beda. Ibu, aku agak menarik nih dengan balon-balon ini. Balon-balon ini ada beberapa macam ya Bu. Ini untuk harganya sama semua? Kalau jualnya sama. Harganya sama semua? Belanjanya beda-beda. Oh gitu. Nah, iya. Kalau yang model helikopter ini memang harganya bisa berbeda berapa rupiah dari harga yang lain? Atau yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal ada lagi sekarang model bebek, burung Garuda kalau orang bilang itu beda harganya, beda 500 sama pesawat. Oh gitu, itu yang paling mahal. Iya. Kalau misalnya yang paling murah itu karakter yang mana? Balon yang mana? Yang itu SpongeBob, Hello Kitty, itu yang paling agak murah. Agak lebih murah. Iya. Nah, Ibu dulu kan kalau kita bicara 15 tahun yang lalu, balon-balonnya belum ada yang seperti ini kan Bu? Balon-balon gas. Ibu masih berjualan balon-balon yang gas itu? Balon karet. Balon karet masih? Ya. Masih? Ya, sekarang kalau ada pesanan aja. Oh, jadi memang orang-orang juga peminatnya sedikit ya untuk balon-balon karet itu ya? Soalnya cepet pecah. Kalau kena panas, pecah. Biasanya pesanan dalam acara apa Bu? Kadang-kadang ulang tahun, kadang-kadang peresmian apa gitu kantor. Tapi jarang banget. Nah, kalau misalnya bicara peresmian kantor, itu berapa banyak balon yang benar-benar disiapkan untuk acara tersebut? Pernah sampai berapa banyak Bu? Ribuan atau ratusan? 500 balon. 500 balon. Kadang 300, tergantung. Itu Ibu hias balon-balonnya? Enggak, ya biasa gitu, terus nanti bawahnya biasanya udah ada spanduknya. Terus Oh, itu buat yang diterbangkan? Iya. Untuk diterbangkan 500 balon tersebut? Iya. Kalau misalnya itu tadi acara peresmian, kalau acara ulang tahun biasanya Ibu menggunakan sepeda juga kah? Seperti orang berjualan atau memang sudah disiapkan dan dihias gitu? Biasanya untuk acara ulang tahun bagaimana? Biasanya bapaknya bawa tangkinya. Bawa tangki? Ya, buat Neo. Jadi di tempatnya. Di tempatnya langsung. Oh, jadi artinya dibagikan kepada anak-anak seperti itu. Nah, Bu Supatmi, kita akan bicara lagi ya nanti tentang balon. Sahabat Zakat TV, masih menarik loh tentang dunia balon. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Ibu Supatmi. Ibu, tadi kita udah bicara banyak ya mengenai keluarga Ibu, mengenai usaha Ibu berjualan balon. Ibu, sekarang mau tanya, harapan Ibu apa sih Bu? Selama Ibu menjalani kehidupan ini, selama Ibu berpindah-pindah tempat menjual balon, harapan Ibu apa? Harapan saya supaya kehidupan ini berubah, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Kemarin serba kekurangan. Kalau saya dagang, ikut dagang, ya sedikit-sedikit ada kemajuan. Pernah tidak ada hasil sama sekali? Pernah. Membuat Ibu tidak makan dan anak-anak pernah? Pernah, sering. Anak-anak nggak makan, itu pernah. Nggak dapat duit, dagang. Sama sekali? Iya. Terus bagaimana Ibu menyampaikan ke anak-anak? Ya, anaknya sih ngerti. Nggak dapat duit dagangnya, ya udah nggak apa-apa gitu katanya. Anak-anak Ibu luar biasa sekali ya.
Saya ngerti. Sering begitu, sering. Pernah puasa, mau buka, nggak ada apa-apa. Pernah. Doa apa yang sudah Ibu nggak panjatkan selama ini? Ya, Ketika benar-benar tidak ada penghasilan. ya anak ntar, anak-anak bilang, ntar kalau saya kerja, katanya, biar nggak begini. Gitu. Doa apa yang pernah Ibu sampaikan? Ya, saya selalu berdoa buat anak-anak tuh, kamu belajar yang rajin, biar mama deh yang nyari duit sama bapak. Ntar kalau udah kerja, kamu juga kan bisa nyari duit. Apa yang kamu inginkan bisa kebeli, dan yang punya HP bisa kesampaian gitu. Ketika Ibu tidak ada penghasilan sama sekali, mau makan pun susah, bagaimana anak-anak untuk berangkat sekolah? Kadang-kadang ada simpenan anak-anak itu, apa 2.000 apa 5.000 gitu. Ada sisa dia kumpulin. Ntar kalau pas nggak ada, ngerti dia. Tapi tetap berangkat sekolah. Tetap. Naik apa biasanya mereka sekolah? Kadang naik angkot, kalau yang deket sekolahnya jalan. Yang deket sih enggak, lumayan lah, agak jauhan. Tapi tetap jalan. Tetap jalan walaupun tidak ada uang sama sekali, mereka Iya. tetap berangkat sekolah. Bangga nggak Ibu terhadap anak-anak? Bangga sekali saya ngertiin sama orang tua gitu. Jadi sekarang ini apapun yang Ibu lakukan pasti untuk anak-anak. Iya, demi anak-anak saya nggak apa-apa deh begini. Dagang suka diusir-usir nggak apa-apa. Demi anak-anak biar bisa sekolah. Anak-anak Ibu ada yang pernah ikut nggak Ibu berjualan balon? Pernah yang perempuan. Terus bagaimana mereka ceritanya setelah mengikuti perjalanan Ibu? Orang dagang begini ya Maya, katanya. Kadang-kadang kayak lama gitu ada yang beli. Emang dagang mah begini kan? Kadang dapat duit, kadang enggak. Makanya dia ngerti banget. Sampai sekarang ngerti. Makanya kalau gajian nih mah di duitnya dikasihin. Kalau Ya kalau pas lagi nggak ada duit gitu, mau nggak masak-masak, mau nggak ada duit ya iya. Apa ya katanya. tapi Jadi, kalau dari anak-anak Ibu terutama yang besar ya, Iya. apakah mereka, apakah anak Ibu yang besar misalnya sudah punya pekerjaan kecil-kecilan gitu yang bisa membantu orang tua, atau memang hanya bersekolah saja? Terkadang kan suka ada ekskul atau memang yang mereka bersama teman-temannya melakukan pekerjaan yang bisa mereka dapatkan untuk pemasukan mereka juga sendiri. Biasanya dari sekolah suka ada seperti itu. nggak ada itu Nggak ada. Iya. Jadi emang benar-benar mereka sekolah aja dengan apa yang Ibu berikan. Iya. Mereka berangkat, sekalipun mereka tidak punya uang, mereka Walaupun tetap nggak berangkat. makan, tetap harus berangkat sekolah. Apa yang mereka katakan ketika benar-benar, Bu, kenapa hari ini kita tidak makan? Nggak ada duit ya Mas? Iya. Dan Ngerti? Iya. Nggak apa-apa deh. sudah pernah sampai berapa hari waktu itu tidak pernah makan? Sampai 2 hari sehari makan mie gitu pernah. Sering deh pokoknya. Tapi ya nerima aja. Paling yang kecil nih, tangganya si Oman udah makan, kata tetangganya. Belum, ini orang mamanya belum masak. Cuma dikasih sama tetangganya. Dari tetangga. Iya. Artinya memang kehidupan tetangga pun juga membantu Ibu ketika memang di saat-saat Ibu yang terkadang tidak makan gitu ya. Dia sama-sama ngontrak katanya. Nggak apa-apa, tolong-tolong gitu. Ya nggak apa-apa deh, alhamdulillah kalau dikasih. Pernah mendengar nggak mimpi-mimpi anak-anak Ibu untuk, Bu, saya pengen jalan-jalan ke sini. Ibu, apa sih yang pengen mereka Iya, inginkan? waktu perpisahan juga nggak ikut ya, emang nggak ada ongkosnya. Aku SMP itu nggak ada yang pernah ikut. Emang nggak ada ongkosnya. Tapi dari mereka tidak apa-apa. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Waktu SD pernah kan, paling ke Bandung pernah, nggak apa-apa deh, emang nggak ikut katanya. Ya paling sendirian nggak ngikut, temennya mah ada ngikut tuh. Tapi ngerti. Ngerti ya. Iya. Bu, sekarang saya mau balik lagi ke balon nih. Nah, Ibu kan tadi sempat sebelumnya menceritakan kepada saya kalau misalnya balon-balon karet itu sesuai dengan permintaan. Sekarang ini sudah banyak yang berkurang ya. Orang lebih banyak menyukai balon-balon gas. Iya. Jadi permintaan yang balon karet itu sudah sangat berkurang. Iya, berkurang sekali. Biasanya kalau kayak balon karet itu Ibu bisa dapat penghasilan sehari berapa rupiah? Kalau balon tuh harus cepat kejual, soalnya
3 jam aja udah kempes lagi. Oh gitu. Iya. Kalau itu balon yang ini Loh, kalau misalnya memang yang balon karet itu misalnya sudah kempes, kita tidak bisa meniup ulang lagi Nggak untuk bisa. tidak bisa. udah nggak bisa. Gagal. Iya, soalnya kalau ditiup dia pecah. Ditiup lagi tuh dia Iya, pecah. iya. Balon karet tersebut. Iya. Sudah pernah sampai benar-benar tidak ada yang beli balon karet dan hasilnya pecah semua? Kalau itu alhamdulillah belum pernah. Ya walaupun 10.000 dapat gitu. Itu Nggak. hasil dari berapa balon, Bu? 10.000 yang bisa Ibu dapatkan. Paling 20 balon. 20 balon Iya, 10.000. Iya. Itu Emang itu pendapatannya. emang murah. Itu memang murah. Iya. Terus Ibu, ketika Ibu memulai usaha balon, kan Ibu juga menyiapkan gasnya. Itu Ibu modalnya dari mana? Ya pertama-tama minjem. Ya lama-lama udah kebayar, udah punya modal sendiri, ya udah nggak minjem lagi. Sudah ada berapa gas sekarang? Kan Ibu jualnya terpisah ya dengan Bapak? Iya. Banyak. Berapa gas banyak? Banyak. Iya. Kan gasnya ini dibikin sendiri. Tangki yang Ibu Iya. pakai buat sehari-hari berjalan. Iya, tapi gasnya bikin sendiri. Gasnya bikin sendiri? Iya, bukan gas beli, bukan. Maksudnya bikin sendiri bagaimana, Bu? Tangki itu dimasukin timah sama apa ya itu namanya? Kayak apa ya namanya? Biasanya kalau sekali Ibu bikin itu kan pasti gas ada masa habisnya. Itu bisa untuk berapa balon, Bu? Sekali niup paling 10 balon, 15. Paling banyak 15. Habis itu Ibu lakukan isi ulang lagi? Iya, isi ulang lagi. Begitu terus. Begitu terus? Iya. Kalau nungguin tangkinya adem dulu, kan panas tuh kalau ngisi. Nungguin adem dulu baru diisi lagi. Kalau 60 balon dalam satu hari, berapa jam yang Ibu butuhkan untuk benar-benar bisa balon ini tertiup semua? Ya berkali-kali, ya ada kali 10 kali. 10 kali? Iya, masukinnya. Bu Supatmi, kami berharap mudah-mudahan dari usaha yang Ibu lakukan sekarang ini, Ibu tetap bisa mensyukuri apa yang Ibu dapat, dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak mungkin? Ya pengennya anak-anak belajar yang rajin, nggak banyak di luar. Tapi sih anak saya nggak banyak main, banyak kan di luar. Senangnya di situ saya. Minta doa, semoga ibunya lancar-lancar nyari rezeki buat kalian semua. Dan cita-citanya tercapai. Iya, moga-moga cita-citanya tercapai, apa yang dia inginkan. Baik Ibu Supatmi, terima kasih banyak atas ceritanya, kisahnya, perjalanannya sebagai penjual balon. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan anak-anak, apa yang dicitakan anak-anak dengan segala keikhlasan usaha Ibu dan Bapak semua bisa terwujud dengan baik. Iya. Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Ibu Supatmi, seorang penjual balon yang sangat gigih dan mementingkan pendidikan. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.